Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 562. Di hari yang ditentukan, maka para pengawal Tanah Perdikan pun sudah berkumpul. Para prajurit dari pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan, yang berada di bawah pimpinan Ki Lurah Agung Sedayu itu pun akan ikut pula meramaikannya. Pasukan khusus yang dipimpin oleh Ki Lurah Agung Sedayu itu juga mendapatkan tunggul berlapis emas serta kelebet yang khusus pula, yang juga akan ikut dibawa berkeliling Tanah Perdikan Menoreh. Di samping kedua tunggul lambang penghargaan dari Kanjeng Panembahan itu, maka baik pasukan pengawal Tanah Perdikan maupun para prajurit dari pasukan khusus telah membawa pula semua pertanda kebesaran masing-masing. Umbul-umbul, rontek, kelebet serta tunggul yang sudah mereka miliki. Dengan bangga, hampir seluruh rakyat Tanah Perdikan Menoreh telah keluar dari rumah mereka dan turun ke pinggir jalan-jalan utama di Tanah Perdikan, untuk menyaksikan penghargaan yang langsung diberikan oleh Kanjeng Panembahan Hanyakrawati itu. Dengan demikian maka Kanjeng Panembahan Hanyakrawati mengakui pengabdian dari pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Ternyata upacara pameran tunggul penghargaan dari Kanjeng Panembahan Hanyakrawati itu mempunyai pengaruh yang besar bagi rakyat Tanah Perdikan Menoreh. Mereka mempunyai kepercayaan diri yang lebih besar, serta mendorong angkatan yang lebih muda untuk segera mengisi kekosongan dari pasukan pengawal karena para pengawal yang lebih tua pun mulai mengundurkan diri. Dalam pada itu, Ki Lurah Agung Sedayu serta Nyi Lurah Agung Sedayu teringat kepada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Ki Patih Mandaraka tentang Gelagah Putih. Apakah Gelagah Putih bersedia menjadi prajurit Mataram? Sebaiknya kita bertanya langsung kepadanya, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Ya. Kita juga akan menawarkan beberapa pilihan, sebagaimana dikatakan oleh Ki Patih. Mumpung pengaruh Ki Patih di Mataram masih cukup besar. Sebentar lagi jika Ki Patih menjadi semakin tua, maka Ki Patih tentu akan menarik diri. Putra-putranya agaknya belum nampak yang akan naik ke jenjang kebesaran ayahandanya. Malam itu, Ki Lurah Agung Sedayu, Nyi Lurah, Gelagah Putih, Rara Wulan dan Ki Jayaraga duduk berbincang-bincang setelah mereka makan malam. Pada kesempatan itu Ki Lurah pun berkata, Gelagah Putih, aku mendapat titipan pesan dari Ki Patih yang ditujukan kepadamu. Gelagah Putih menjadi berdebar-debar. Dengan kerut di dahi Gelagah Putih pun bertanya, pesan apa, Kakang? Ki Patih berpesan agar aku bertanya kepadamu, apakah kau tertarik untuk menjadi prajurit? Menjadi prajurit? Ya. Ki Patih memberikan tawaran kepadamu. Jika kau berniat, maka kau akan dapat diangkat menjadi seorang prajurit. Tetapi segala sesuatunya terserah kepadamu. Apakah kau bersedia atau tidak? Gelagah Putih menarik nafas panjang. Ketika ia berpaling kepada Rara Wulan, maka Rara Wulan itu menundukkan wajahnya, sehingga Rara Wulan itu tidak memandanginya. Karena Rara Wulan masih saja menundukkan wajahnya, maka Gelagah Putih pun telah bertanya kepadanya. Bagaimana pendapatmu, Rara? Rara Wulan menarik nafas panjang. Dengan nada ragu ia pun berkata, bagaimana yang baik menurut Kakang? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Ia pun kemudian bertanya, jika aku menjadi prajurit, apakah aku harus tinggal di barak, atau aku dapat pulang setiap hari, seperti Kakang? Kau akan dapat pulang setiap hari, seperti aku sekarang. Tetapi aku akan terikat oleh tugas-tugas keprajuritan seperti Kakang? Tentu saja. Jika kau menjadi seorang prajurit, maka kau akan terikat oleh tugas-tugasmu sebagai seorang prajurit. Gelagah Putih sekali lagi berpaling kepada Rara Wulan. Jika ia menjadi seorang prajurit, maka ia akan terikat dalam tugas-tugasnya sendiri. Sementara itu Rara Wulan akan menunggunya di rumah, seperti Sekar Mirah. Tetapi Sekar Mirah sebelumnya sudah melakukan pengembaraan pula. Sementara itu agaknya Rara Wulan masih belum puas dengan pengembaraannya selama ini. Agaknya ia masih ingin melihat satu lingkungan yang lebih luas. Bahkan sebenarnya lah Gelagah Putih sendiri tidak ingin terikat dalam tugas-tugas prajurit sebagaimana Agung Sedayu. Karena itu, setelah merenung sejenak, maka Gelagah Putih itu pun kemudian berkata, Kakang, bukan maksudku menolak tawaran yang bagiku merupakan suatu kehormatan, tetapi agaknya belum waktunya bagiku untuk menjadi seorang prajurit yang akan terikat dalam tugas-tugas keprajuritan. Bukan karena umurku, karena banyak prajurit yang lebih muda dari aku. Tetapi jiwaku memang belum siap untuk menjadi seorang prajurit.
Ki Lurah Agung Sedayu pun mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Mungkin kau memang belum siap untuk menjadi seorang prajurit yang mempunyai tugas keseharian seperti aku. Tetapi ada tawaran lain yang barangkali lebih sesuai bagimu. Bahkan tawaran ini tidak hanya ditujukan kepadamu, tetapi juga kepada Rara Wulan." "Tawaran apa, Kakang?" "Ki Patih juga menawarkan kemungkinan kepadamu dan Rara Wulan untuk menjadi prajurit sandi. Kau akan mendapat kedudukan sebagai seorang prajurit, tetapi tugasmu berbeda dengan tugas para prajurit kebanyakan. Berbeda dengan tugasku, serta para prajurit dalam pasukan khusus." Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Ia mengerti tugas prajurit sandi. Bahkan meskipun ia bukan seorang prajurit, tetapi ia sudah menjalankan tugas seorang prajurit sandi. Bahkan tawaran itu berlaku pula bagi Rara Wulan. Rara Wulan yang juga mendengar tawaran itu, di luar sadarnya telah mengangkat wajah. Dipandanginya Ki Lurah Agung Sedayu dengan penuh pertanyaan yang memancar dari sorot matanya. "Iya," berkata Ki Lurah. "Tawaran itu berlaku bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan. Kalian akan dapat diterima menjadi prajurit sandi. Kalian akan mempunyai pertanda keprajuritan sebagaimana para prajurit. Tetapi kau tidak harus menjalani tugas-tugas keprajuritan sebagaimana para prajurit yang lain dalam keseharian. Tegasnya, tugas kalian berbeda." Rara Wulan pun kemudian memandang Gelagah Putih sambil berdesis. "Tawaran yang menarik, Kakang." Gelagah Putih pun mengangguk-angguk. Katanya, "Agaknya tawaran ini menarik, Kakang. Jika memang terbuka kesempatan itu, mungkin aku akan dapat menjalaninya. Aku akan menerima tawaran itu dengan masa percobaan. Maksudku, jika dalam beberapa bulan kemudian kedudukan itu tidak sesuai bagi kami berdua, maka kami akan mengundurkan diri." "Baiklah. Kau masih mempunyai waktu untuk merenunginya sampai besok lusa. Besok lusa aku akan pergi ke Mataram untuk menghadap Ki Patih. Apakah aku harus ikut bersama Kakang?" "Belum. Aku akan membicarakannya lebih dahulu. Mungkin Ki Patih pun harus berbicara pula dengan beberapa orang yang lain, terutama dengan para pemimpin prajurit dalam tugas sandi. Namun jika mungkin, aku akan minta kalian ditempatkan di kesatuanku. Karena di kesatuanku masih belum ada petugas sandi yang khusus. Dalam tugas sandi, aku masih menugaskan para prajurit dari pasukan khusus. Baik di tanah perdikan ini maupun dalam tugas-tugas di tempat lain, sebagaimana di Demak beberapa hari yang lalu." "Baik, Kakang. Jika aku harus berada di kesatuan lain, mungkin aku juga akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri. Terutama Rara Wulan. Karena jarang sekali prajurit dalam tugas sandi, atau bahkan dalam tugas-tugas yang lain, seorang perempuan. Bahkan untuk tugas-tugas di dapur pun di medan pertempuran dilakukan oleh prajurit laki-laki. Baiklah. Besok lusa aku akan pergi ke Mataram." "Nampaknya tugas itu agak sesuai dengan Gelagah Putih dan istrinya," berkata Ki Jayaraga yang lebih banyak mendengarkan pembicaraan itu. "Tetapi bagaimanapun juga, jika Gelagah Putih dan Rara Wulan sudah memasuki dunia keprajuritan, maka mereka akan terikat oleh tatanan-tatanan dan paugiran-paugiran yang ada di dalam lingkungan keprajuritan itu." Gelagah Putih menarik nafas panjang. Sambil mengangguk-angguk ia pun berkata, "Ya. Ikatan-ikatan itu pasti ada. Karena itu maka aku ingin mencoba untuk beberapa waktu. Jika ternyata kami mengalami kesulitan karena ikatan-ikatan yang ada di dunia keprajuritan, maka aku dan Rara Wulan akan menarik diri. Aku akan menyampaikan kepada Ki Patih, justru sebelum kau dinyatakan dengan surat kekancingan bahwa kau diangkat menjadi prajurit. Biarlah dalam surat kekancingan itu diterangkan pernyataan tentang kemungkinan mengundurkan diri." "Baik, Kakang. Kami akan mencoba menyesuaikan diri dengan tugas-tugas seorang prajurit sandi." Dengan demikian maka Ki Lurah Agung Sedayu pun sudah memutuskan untuk pergi ke Mataram besok lusa. Gelagah Putih dan Rara Wulan masih mempunyai kesempatan untuk merenungkan dan menentukan sikapnya. Ketika kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan berada di dalam biliknya, mereka masih berbincang sebentar tentang kemungkinan apakah mereka akan dapat menjadi seorang prajurit. "Jika kita berdua menjadi prajurit, Kakang, bukankah mungkin sekali kau dan aku mendapat tugas yang berbeda, sehingga mungkin kau harus pergi ke Demak, sedangkan aku harus pergi ke Bagelen?" "Ya, memang mungkin sekali.
Tetapi jika kita benar-benar dapat berada di kesatuan Kakang Agung Sedayu, maka mungkin sekali kita akan selalu mendapat tugas yang sama. Jika Kakang Agung Sedayu mendapat tugas yang lain, sehingga pimpinan pasukan khusus itu ada di tangan orang lain pula. Memang mungkin sekali. Karena itu, di dalam surat kekancingan itu akan diterakan kemungkinan kita mengundurkan diri. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sebenarnya Rara Wulan memang masih ragu-ragu. Di satu sisi ia memang ingin menjadi seorang prajurit, yang mungkin belum akan terlalu banyak kawannya. Tetapi di sisi lain, ia akan mungkin harus menjalankan tugas yang berbeda dengan Gelagah Putih. Bukan karena Rara Wulan menjadi ketakutan jika ia harus menghadapi bahaya tanpa perlindungan Gelagah Putih, karena Rara Wulan sendiri sudah memiliki kemampuan yang hampir setingkat dengan Gelagah Putih sendiri. Perbedaan tataran di antara mereka berdua hanyalah pada dukungan kewadagan. Gelagah Putih memang mempunyai bekal kewadagan yang sangat kokoh. Meskipun dengan lambaran tenaga dalamnya Rara Wulan pun jarang ada tandingannya. Namun akhirnya Rara Wulan itu pun memutuskan bahwa ia akan mencoba untuk mengabdi dalam lingkungan keprajuritan. Di keesokan harinya, ketika Ki Lurah Agung Sedayu pergi ke barak, maka Gelagah Putih ikut Ki Jayaraga dan Sukra pergi ke sawah. Sejak beberapa hari yang lalu Ki Jayaraga dan Sukra telah mempersiapkan lahan mereka untuk segera ditanami palawija, sebagaimana sawah yang lain seluas bulak di sebelah padukuhan induk. Agaknya hujan masih belum akan turun. Sedangkan air di parit yang mengalir di bulak itu kurang mencukupi untuk menanam padi. Agaknya musim kering agak terlalu panjang dibanding dengan musim kering sebelumnya. Meskipun demikian, meskipun kecil tetapi parit-parit yang membelah bulak di sebelah padukuhan induk itu masih juga mengalir. Musim kering tahun ini agak lebih awal dari seharusnya, Gelagah Putih, berkata Ki Jayaraga. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, Guru. Air pun rasa-rasanya sudah jauh menyusut. Padahal musim basah masih belum waktunya datang." "Kenapa hal itu terjadi, Guru?" bertanya Gelagah Putih. "Ada keseimbangan alam yang terganggu, Gelagah Putih." "Keseimbangan yang mana?" "Kita tidak tahu, keseimbangan yang mana yang terganggu. Apakah mungkin ulah manusia sendiri telah dapat menimbulkan gangguan alam, sehingga terjadi ketidakseimbangan?" Ki Jayaraga menarik nafas panjang. Dengan nada dalam ia pun berkata, "Yang Maha Agung telah menguasakan pengolahan alam kepada manusia. Karena itu, hubungan manusia dengan alam sebaiknya selalu dipelihara dengan baik untuk mempertahankan keseimbangan itu. Jika manusia berbuat semena-mena terhadap alam, maka hubungan itu akan terganggu." "Apakah hal itu sudah terjadi di Mataram, Guru?" "Jika bukan gangguan terhadap alam, maka hubungan antara manusia dengan penciptanya lah yang terganggu. Manusia merasa dirinya penguasa yang tidak terbatas terhadap alam, sehingga manusia kehilangan tanggung jawabnya." Gelagah Putih menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak bertanya lebih panjang lagi. Beberapa saat kemudian mereka bertiga telah berada di sawah. Seperti tetangga-tetangga mereka, ketiga orang itu pun segera turun dan mulai mengerjakan sawahnya. Meratakan tanah serta membuat tamping pematang. Gelagah Putih yang sempat memperhatikan Sukra mengangguk-angguk kagum. Sukra yang sudah mendekati dewasa penuh itu pun telah menunjukkan betapa kokoh tubuhnya dan seberapa besar kekuatannya. Gelagah Putih itu pun berpaling ketika Ki Jayaraga berdesis di belakangnya. Tenaganya memang besar sekali. Lihat ayunan cangkulnya. Tidak ada orang kebanyakan dapat menghunjamkan cangkul sedalam Sukra. Ya. Jika saja Sukra dapat memanfaatkan tenaga, kekuatan dan kemampuannya sebaik-baiknya. Aku berharap demikian. Ia masih sangat lugu. Karena itu maka kita harus mengisinya dengan hati-hati. Semoga ia dapat menjadi anak muda yang berguna bagi orang banyak. Jika waktunya datang, setelah umurnya memenuhi syarat, ia dapat menyatakan dirinya memasuki jajaran pasukan pengawal Tanah Perdikan. Jika yang sudah terlalu tua mengundurkan diri, maka yang muda-muda itu akan menggantikannya. Ya. Aku akan membantu mengarahkannya. Bukankah selama ini anak itu selalu berlatih meskipun sendiri? Ya. Aku sering menemaninya. Aku berusaha menyesuaikan diri dengan gaya dan alirannya. Anak itu merupakan bayanganmu, meskipun ia juga sering berlatih dengan Ki Lurah Agung Sedayu. Ia tidak perlu terikat sekali dengan cara-cara yang telah aku ajarkan. Ia pun dapat menumbuhkan gayanya sendiri.
Biarlah ia mematangkan landasannya dahulu. Nanti pada waktunya ia juga akan membayangimu dengan unsur-unsur yang mengalir dari aliran yang berbeda. Dengan landasan yang semakin kuat, maka anak itu pun akan memiliki ilmu dari berbagai aliran, yang akan luluh menyatu di atas landaskan yang kokoh. Keduanya pun terdiam ketika mereka melihat Sukra itu berhenti sejenak dan berpaling kepada mereka. Nampak dahinya berkerut. Ia melihat Gelagah Putih itu masih saja berbicara dengan Ki Jayaraga, bukannya membantu mencangkul dan meratakan tanah. Ketika kemudian Sukra itu kembali mengayunkan cangkulnya, maka Gelagah Putih dan Ki Jayaraga pun mulai mencangkul pula. Gelagah Putih tidak memperhatikannya ketika Sukra itu datang mendekatinya. Untuk beberapa saat Sukra itu berdiri termangu-mangu memandangi Gelagah Putih yang sedang mencangkul. Namun kemudian Sukra itu pun berkata, "Yang menggarap sawah Bibi Nuri adalah Yusambi dan Yupernik, juga dapat mencangkul sedalam kakang Gelagah Putih." Gelagah Putih pun berhenti mencangkul. Ketika ia berpaling, dilihatnya Sukra berdiri di belakangnya sambil tersenyum. Di bibirnya nampak senyumnya yang sangat menggelitik. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Ia mengerti maksud Sukra, yang ingin mengatakan bahwa bekas cangkul Gelagah Putih terlalu dangkal, seperti ayunan cangkul perempuan. Gelagah Putih tidak berkata sepatah pun. Namun kemudian dengan mempergunakan tenaga dalamnya, Gelagah Putih pun mengayunkan cangkulnya pula. Jauh lebih keras dari ayunannya semula. Bahkan lebih keras dari ayunan cangkul Sukra, sehingga bekasnya menjadi jauh lebih dalam pula. Sukra mengerutkan dahinya. Baru ia sadar, dengan siapa ia berbicara. Sementara itu Gelagah Putih masih saja mencangkul dengan ayunan yang keras, sehingga akhirnya Sukra itu pun kembali ke bidang yang sedang digarapnya. Namun selagi Sukra sibuk mencangkul, ia mendengar suara Gelagah Putih yang berdiri di belakangnya. "Sukra, apakah Yusambi dan Yupernik masih sering menggarap sawahnya? Aku lihat bekas cangkul di sawah Bibi Nuri itu lebih dalam dari bekas cangkulanmu itu." Sukra pun segera berkisar membelakangi Gelagah Putih lagi tanpa menjawab sepatah kata pun. Gelagah Putih tertawa. Namun ia pun segera kembali ke bidang kerjanya. Demikianlah, mereka pun kemudian bekerja dengan tekun tanpa saling menegur. Demikian pula di kotak-kotak sawah yang lain. Beberapa orang bekerja keras di bawah matahari yang semakin terik. Ketika matahari kemudian sampai di puncak langit, maka beberapa orang perempuan nampak berjalan di jalan bulak sambil menggendong bakul. Mereka adalah perempuan-perempuan yang pergi mengantar makan dan minuman bagi keluarganya yang sedang bekerja di sawah. Di antara mereka nampak 3 orang perempuan yang masih terhitung muda, berjalan bersama-sama di bulak itu sambil menggendong bakul pula. Di antara mereka adalah Rara Wulan, yang akan mengantar makan dan minum bagi Ki Jayaraga, Gelagah Putih dan Sukra. Sambil berjalan di teriknya matahari, di bawah perlindungan sebuah caping bambu, mereka berjalan sambil berkelakar. Rara Wulan sempat juga bercerita tentang pengalamannya yang lucu yang sering terjadi di pengembaraannya. "Seorang bekel muda tiba-tiba melamarku." Rara Wulan itu bercerita. "Padahal aku berjalan bersama Kakang Gelagah Putih." "Lalu bagaimana sikap Kakang Gelagah Putih?" bertanya seorang kawannya. Sebelum mulai bercerita Rara Wulan sudah tertawa lebih dahulu. Baru di sela-sela tertawanya ia berkata, "Kakang Gelagah Putih menjadi bingung. Tetapi ia tidak dapat berkata apa-apa selain menyerahkannya kepadaku." "Kenapa?" bertanya kawannya yang lain. "Aku diakunya sebagai adiknya, bukan istrinya." "Lalu, apa jawabmu?" "Ketika aku mengatakan kepada Kakang Gelagah Putih bahwa bekel muda itu sangat tampan, Kakang Gelagah Putih mulai menjadi marah." "Salahmu. Kau pantas dimarahi. Kau telah mengganggunya." "Apa katanya?" bertanya yang seorang lagi. Kakang Gelagah Putih berkata, "Jangan paksa aku membunuhnya." Kedua orang kawannya itu tertawa pula. Seorang di antara mereka berkata, "Kalau benar terjadi, kaulah yang bersalah." "Iya, aku menyesal. Tetapi aku juga menuntut kepada Kakang Gelagah Putih, lain kali jangan mengaku aku sebagai adiknya hanya agar Kakang Gelagah Putih masih pantas untuk memamerkan tampang di hadapan gadis-gadis." Ketiga orang perempuan yang masih terhitung muda itu tertawa bersama, sehingga mereka agak bergeser ke tengah. 3 orang berkuda yang lewat di jalan bulak itu terpaksa memperlambat kuda mereka.
Bahkan ketiganya pun telah berhenti beberapa langkah di depan perempuan-perempuan muda yang tertawa itu. Rara Wulan dan kedua orang kawannya pun agak terkejut melihat 3 orang penunggang kuda yang berhenti. Mereka pun segera bergeser menepi. "Hati-hati di jalan, Enduk," berkata salah seorang dari ketiga orang berkuda itu. "Maaf, Kisanak. Kami memang kurang berhati-hati." Ketiga orang berkuda itu pun segera melanjutkan perjalanan mereka. Agaknya mereka sedang menempuh perjalanan yang agak jauh, melalui tanah perdikan menoreh. Namun ketika ketiga orang perempuan itu mulai melangkah melanjutkan perjalanan, 4 orang pejalan kaki mendekati mereka sambil tersenyum-senyum. Seorang di antara mereka bertanya, "Nyi, di mana letaknya tanah perdikan menoreh?" Seorang kawan Rara Wulanlah yang menjawab, "Kisanak sekarang telah berada di tanah perdikan menoreh." Oh, orang itu mengangguk-angguk. Jadi benar kata orang bahwa perempuan-perempuan tanah perdikan menoreh itu umumnya menarik. Kawan Rara Wulan itu pun mengerutkan dahinya. Ketika kemudian ia mulai memperhatikan wajah orang-orang yang bertanya kepadanya itu, kawan Rara Wulan itu menjadi berdebar-debar. Wajah-wajah mereka nampak keras dan garang. Sikap mereka pun sama sekali tidak menyenangkan. Mereka bahkan tertawa-tawa, sehingga membuat bulu kuduk kawan Rara Wulan itu meremang. "Tolong tunjukkan, di manakah letak padukuhan induk tanah perdikan?" "Itu." "Padukuhan itu," jawab kawan Rara Wulan dengan singkat. Ia pun kemudian melangkah untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi orang-orang itu pun bergeser dengan sengaja menghalangi langkah kawan Rara Wulan itu. "Nanti dulu, Enduk. Jangan pergi. Kenapa tergesa-gesa? Kami sudah kesiangan, Kisanak. Kami mengirim makanan dan minum bagi suami kami yang bekerja di sawah." Oh, seorang di antara mereka pun mengangguk-angguk, sambil dengan sengaja mengganggu kawan Rara Wulan itu. "Jadi suamimu bekerja di sawah?" "Ya. Itu yang mencangkul di sebelah simpang 3. Sedang suami kawanku ini, membuat tamping di kotak sawah sebelahnya." "Apa salahnya mereka bekerja di sana? Kau ingin mengatakan bahwa suami-suami kalian dapat marah melihat kelakuan kami? Kami justru menjadi kasihan jika suami kalian marah. Jika mereka marah, maka mereka akan dapat terbunuh. Nah, pikirkan. Kalianlah yang harus mencegah suami kalian marah, agar mereka tidak terbunuh. Sekarang kalian bertiga harus mengantar kami ke padukuhan induk." Kawan Rara Wulan itu menjadi ketakutan melihat sikap, tingkah laku orang itu dengan sorot matanya yang marah. Karena itu maka ia pun segera bergeser surut. Ia berharap bahwa Rara Wulan akan membantunya. Sebenarnya lah bahwa Rara Wulanlah yang kemudian melangkah mendekati orang itu sambil berkata, "Kisanak, jika kau ingin pergi ke padukuhan induk, itulah padukuhan induk. Sudah sangat dekat. Kenapa kami harus mengantar? Apakah Kisanak takut untuk berjalan berempat di padukuhan induk? Karena Kisanak pernah mendengar bahwa di tanah perdikan menoreh terdapat pasukan pengawal yang tangguh, yang telah ikut serta dalam perang antara Mataram dan Demak yang baru saja terjadi? Jika Kisanak tidak berbuat aneh-aneh di tanah perdikan ini, maka tidak akan ada yang mengganggu Kisanak. Tetapi jika Kisanak membuat ulah, maka sulit bagi Kisanak untuk dapat keluar dari tanah perdikan ini. Apalagi di simpang 3 itu terdapat 2 orang kakak beradik yang kebetulan pemimpin kelompok pasukan pengawal tanah perdikan." Keempat orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian seorang di antara mereka pun tertawa. Katanya, "Kau tidak usah mencoba menakut-nakuti kami, Enduk. Sekali lagi aku peringatkan, bahwa sebaiknya kalian jangan melibatkan suami-suami kalian, karena suami-suami kalian akan mati. Seandainya kami tidak melibatkan mereka, maka mereka pun melihat apa yang terjadi di Bulak ini. Heh, apakah kau buta, bahwa di sekitar kita ini beberapa orang laki-laki sedang mengerjakan sawah mereka masing-masing? Jika mereka berniat ikut campur, maka bukan kamilah yang buta, tetapi mereka. Seharusnya mereka melihat, siapakah kami. Kisanak, pergilah, sebelum terlambat. Kami akan pergi bersama kalian, Enduk." Rara Wulan tidak sabar lagi. Tiba-tiba kendi yang ada di tangannya itu pun terayun mengenai kepala orang yang sangat menjengkelkan itu. Tetapi Rara Wulan mampu mengendalikan dirinya sehingga ia tidak mempergunakan sepenuh tenaganya. Meskipun demikian, ternyata kendi itu pun telah remuk berkeping-keping.
Orang yang sangat menjengkelkan itu pun tidak sempat mengaduh ketika kepalanya terbentur kendi berisi minuman yang seharusnya dibawa ke sawah. Sekejap kemudian orang itu pun telah jatuh terlentang. Pingsan. Dua orang kawannya pun segera berjongkok di sampingnya. Mereka nampak menjadi sangat cemas. Sementara itu yang seorang lagi menjadi sangat marah. Ia pun melangkah maju mendekati Rara Wulan sambil berkata, "Perempuan edan, kau akan menyesali akibat perbuatanmu itu." Tetapi Rara Wulan tidak menjawab. Ia pun justru melangkah maju, hampir melekat laki-laki yang mengancamnya itu. Dengan keras tangannya memukul perut laki-laki itu, sehingga orang itu terbungkuk. Rara Wulan pun kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul tengkuk orang itu dengan telapak tangannya. Juga tidak mempergunakan sepenuh tenaga. Namun orang itu telah jatuh tersungkur dan langsung pingsan pula. Rara Wulan bergeser surut. Dua orang yang berjongkok di menyebelah kawannya yang kepalanya dipukul dengan kendi itu pun termangu-mangu. Rara Wulan itu pun kemudian berkata dengan nada datar, "Marilah kita selesaikan yang dua ini sama sekali." "Jangan. Jangan," seorang di antara mereka pun merengek. "Aku tidak apa-apa. Aku tidak ikut berniat buruk. Jangan sakiti aku. Kami ingin membuat kalian menjadi jera," sahut Rara Wulan. "Aku sudah jera. Sejak kami memasuki bulak ini, kami sudah jera." "Jera apanya, heh?" Ternyata apa yang dilakukan oleh Rara Wulan itu terlihat oleh satu orang yang sedang bekerja di sawah. Mereka pun telah meletakkan cangkul mereka dan dengan tergesa-gesa berlari ke bulak. Orang lain yang melihat orang itu berlari-lari, telah ikut berlari-lari pula dan segera turun ke jalan. "Ada apa?" bertanya orang yang terdahulu datang mendekat. Kawan Rara Wulanlah yang segera bercerita tentang 4 orang yang mencoba mengganggunya. "Kita harus membuat mereka benar-benar jera," berkata laki-laki itu. "Kita hajar mereka," sahut anak muda yang menyusul datang kemudian. Tetapi Rara Wulan pun mencegahnya. Katanya, "Sudahlah. Agaknya pelajaran ini sudah cukup bagi mereka." Tetapi beberapa orang justru berdatangan dan mendesak semakin maju dengan marah. Apalagi suami perempuan yang berjalan bersama Rara Wulan itu. Bahkan di tangannya masih tergenggam cangkulnya yang tajam. Untunglah bahwa Gelagah Putih, Ki Jayaraga dan Sukra telah datang pula. Merekalah yang kemudian meredakan kemarahan orang-orang yang sedang bekerja di sawah itu. "Rawat kawanmu. Bawa ia pergi. Jika sampai matahari turun kalian belum pergi, entahlah apa yang akan terjadi dengan kalian." "Baik. Baik. Kami akan pergi. Tetapi kedua kawanku ini masih pingsan. Tunggu sampai mereka sadar. Jangan paksa aku membunuhnya." Gelagah Putih pun kemudian minta orang-orang yang berkerumun itu meninggalkan keempat orang itu dan kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. "Kita jangan terlalu mudah untuk menjatuhkan hukuman. Apalagi langsung, sebelum orang itu dihadapkan kepada Ki Gede," berkata Gelagah Putih. Orang-orang Tanah Perdikan itu telah mengenal Gelagah Putih dan Ki Jayaraga dengan baik. Karena itu maka mereka pun menuruti kata-katanya. Demikian orang-orang yang sedang bekerja di sawah itu kembali ke pekerjaan mereka, maka perempuan-perempuan yang membawa kiriman itu pun mengikuti pula. Namun Rara Wulan masih sempat berpesan. "Demikian kawan-kawanmu sadar, maka kalian harus cepat pergi. Tetapi jika kawan-kawanmu yang pingsan itu masih akan mencari perkara, mereka dapat menemui aku. Lihat di mana aku akan turun ke sawah. Kami sudah jera. Kami akan pergi. Di tempat lain, kalian jangan coba-coba mengganggu orang lagi." Orang-orang Tanah Perdikan menoreh bukan orang-orang yang dapat kau permainkan. Bahkan mungkin mereka menjadi sangat marah dan tidak terkendali. Orang-orang itu tidak menjawab. Mereka hanya dapat menundukkan kepalanya. Tetapi mereka harus mempercayai kata-kata itu. Bahkan seorang perempuan tanpa melepaskan bakul yang digendongnya, telah membuat 2 orang kawan mereka pingsan. Demikianlah, maka sejenak kemudian Rara Wulan telah duduk di sebuah gubuk kecil yang terletak di atas pematang sawahnya. Rara Wulan telah meletakkan bakul kecilnya yang berisi nasi dan lauk pauknya. "Tetapi aku tidak membawa minum. Kendi yang aku bawa dari rumah telah pecah dan minuman yang ada di dalamnya pun telah tumpah semuanya." Gelagah Putih bersenyum. Katanya, "Minuman yang kami bawa tadi pagi masih tersisa.
Kami masih belum kekeringan. Sementara itu Sukra pun berdesis. Untung orang itu tidak mati. Aku memukulnya tidak terlalu keras. Kepalanya lah yang terlalu lunak, sehingga orang itu telah menjadi pingsan. Ki Jayaraga tertawa. Katanya, biarlah orang-orang yang sering berlaku liar itu menjadi jera. Untunglah kita dapat meredakan orang-orang yang marah itu. Jika tidak, apa jadinya mereka berempat? Gelagah Putih, Ki Jayaraga dan Sukra pun kemudian mulai makan nasi dan lauk yang dibawa oleh Rara Wulan. Agaknya mereka memang merasa lapar. Lebih-lebih Sukra. Ketika ia menyendok nasi, Rara Wulan pun mengamatinya sambil menarik nafas panjang. Anak itu memang sedang tumbuh, berkata Rara Wulan di dalam hatinya. Ia memang memerlukan bahan cukup banyak bagi pertumbuhannya itu. Anak muda yang baru tumbuh memang memerlukan makan lebih banyak. Namun hasilnya pun nampak pada tubuh Sukra yang menjadi tinggi, besar dan nampaknya kokoh dan tegar. Setelah makan, maka Gelagah Putih, Ki Jayaraga dan Sukra pun sempat beristirahat sejenak. Baru kemudian setelah nasi dan lauk pauknya turun, mereka pun mulai lagi melanjutkan kerja mereka di sawah. Demikian Gelagah Putih, Ki Jayaraga dan Sukra mulai bekerja lagi. Rara Wulan pun minta diri untuk pulang sambil membawa sisa nasi dan lauk pauknya yang tidak habis. Demikian Rara Wulan turun ke jalan Bulak, maka dua orang perempuan yang datang bersamanya itu sudah menunggu di pinggir jalan. Kami takut pulang, berkata seorang di antara mereka. Karena itu kami menunggumu. Rara Wulan tersenyum sambil bertanya. Takut apa? Orang itu tentu sudah menjadi jera. Siapa tahu mereka justru menjadi gila. Baiklah. Mari kita pulang bersama-sama. Ketiganya pun kemudian bersama-sama berjalan pulang ke padukuhan induk. Ketika mereka sampai di tempat keempat orang itu mencoba mengganggu mereka tetapi dua di antara mereka justru menjadi pingsan, ternyata mereka sudah tidak ada. Agaknya demikian kedua orang yang pingsan itu sadar, mereka pun segera pergi. Mereka takut jika orang-orang tanah perdikan itu berubah sikap, sehingga mereka, terutama anak-anak mudanya, akan menyakiti mereka berempat. Nah, bukankah mereka telah pergi, berkata Rara Wulan. Ya, mereka telah pergi. Tetapi jika mereka justru menunggu di tikungan, tempat itu agak sepi. Di kotak-kotak sawah sebelah menyebelah yang telah selesai digarap, sehingga sudah tidak banyak lagi orang yang berada di sekitar tikungan itu. Jika ada satu orang saja, maka mereka tentu tidak akan berani berbuat apa-apa. Bukankah kalian dapat berteriak? Kemudian satu orang itu pun akan berteriak pula, sehingga akan didengar oleh orang lain. Tetapi memang lebih baik kita berjalan bersama-sama. Ada kawan Rasan di sepanjang jalan. Kedua orang kawan Rara Wulan itu pun tertawa pula. Sebenarnya lah bahwa keempat orang itu sudah benar-benar menjadi ketakutan. Mereka pun sudah menjadi jera pula. Ternyata tanah perdikan menoreh penuh dengan orang-orang yang memiliki ilmu tinggi. Bahkan perempuan-perempuannya pun sangat garang. Di rumah, Rara Wulan sempat pula bercerita kepada Sekar Mirah, bahwa masih juga ada orang-orang yang tidak tahu diri. Untunglah mereka tidak jatuh ke tangan anak-anak muda yang baru pulang dari medan pertempuran di Demak, berkata Rara Wulan. Dalam pada itu, di sore hari ketika Ki Lurah Agung Sedayu pulang, Gelagah Putih, Ki Jayaraga dan Sukra sudah berada di rumah. Bahkan mereka telah mandi dan berbenah diri. Sehingga setelah Ki Lurah mandi pula, mereka pun duduk bersama di serambi. Mereka pun berbincang tentang rencana kepergian Ki Lurah Agung Sedayu ke Mataram besok pagi. Apakah kau sudah mengambil keputusan? Bertanya Ki Lurah Agung Sedayu kepada Gelagah Putih. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Sambil memandang Rara Wulan, Gelagah Putih pun berkata, bukankah keputusan kita tidak berubah? Rara Wulan mengangguk sambil menjawab. Iya, Kakang. Jadi keputusan kalian masih seperti kemarin? Iya, Kakang. Kami akan mencoba. Jika kami boleh memilih, maka di dalam kesatuan Kakang masih belum ada petugas sandi yang khusus melaksanakan tugas-tugas sandi, sehingga agaknya masih ada peluang untuk berada di kesatuan Kakang. Aku akan berusaha, Gelagah Putih. Tetapi mungkin kalian berdua mendapat tugas khusus yang lain, yang lebih luas dari tugas kesatuanku. Iya, Kakang.
Tetapi seperti yang kami katakan, bahwa kami masih mempunyai kesempatan untuk mengundurkan diri dari tugas keprajuritan, meskipun kami masih akan tetap bersedia menjalankan tugas-tugas khusus seperti yang pernah kami lakukan. Baiklah. Memang banyak sekali cara untuk mengabdi. Pembicaraan mereka berhenti ketika kemudian Sekar Mirah berkata, "Aku akan menyiapkan makan malam." Ketika kemudian Sekar Mirah bangkit dan pergi ke dapur, Rara Wulan pun mengikut pula. "Bukankah kau masih berbincang dengan Kakang Agung Sedayu dan Ki Jayaraga serta Gelagah Putih? Yang penting sudah selesai, Bokayu. Yang penting lainnya adalah makan malam." "Ah, kau." Keduanya pun kemudian sibuk mempersiapkan makan malam dan kemudian menyediakannya di ruang dalam. Sementara Sukra ikut sibuk pula menyediakan mangkuk-mangkuk dan kelengkapan lainnya. Sejenak kemudian maka Ki Lurah Agung Sedayu, Ki Jayaraga, Gelagah Putih serta Sekar Mirah dan Rara Wulan pun telah duduk melingkar di ruang tengah. Sambil makan, mereka masih saja berbincang tentang banyak hal yang berkembang pada saat terakhir di Tanah Perdikan. Ketika kemudian malam turun, maka mereka pun telah memasuki bilik mereka masing-masing. Namun Gelagah Putih masih juga pergi ke belakang untuk menemui Sukra. Ternyata Sukra tidak ada di biliknya. Tetapi Gelagah Putih pun kemudian menemukan Sukra di sanggar terbuka yang berada di kebun belakang. Gelagah Putih tidak mengganggunya ketika ia melihat Sukra sedang berlatih seorang diri. Tubuhnya yang tinggi besar itu berloncatan dengan tangkasnya dari patok gelugu yang satu ke patok gelugu yang lain. Kemudian bahkan Sukra itu pun telah berloncatan pula pada patok-patok bambu yang ditanam tegak setinggi tubuhnya. Bahkan patok-patok bambu yang lebih kecil, sehingga akhirnya Sukra itu pun berloncatan di atas patok-patok bambu apus yang lebih kecil. Dengan tombak pendek di tangan, Sukra menunjukkan betapa lekatnya senjata itu di tangannya. Seakan-akan tombak pendek itu merupakan bagian dari tubuhnya. Gelagah Putih itu mengangguk-angguk. Ia menjadi kagum akan ketangkasan Sukra. Bahkan Sukra yang besar itu telah menguasai keseimbangan tubuh yang mapan. Namun kemudian perlahan-lahan Sukra itu pun mengurangi hentakan-hentakan tenaganya. Perlahan-lahan gerakannya pun semakin mengendor, sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Sukra pun kemudian berdiri sambil mengangkat kedua tangannya, kemudian memutarnya di samping tubuhnya, sehingga akhirnya tangannya itu pun menurun perlahan, seakan-akan Sukra itu telah melepaskan semua ketegangan otot-ototnya. Baru kemudian Gelagah Putih melangkah mendekatinya. "Kakang Gelagah Putih," desis Sukra, yang agaknya belum mengetahui keberadaan Gelagah Putih di sanggar terbuka itu sebelumnya. "Kau sudah mendapatkan kemajuan yang pesat sekali, Sukra," berkata Gelagah Putih. "Ki Jayaraga sering menemani aku berlatih. Tetapi Ki Jayaraga masih saja berpijak pada unsur-unsur yang Kakang ajarkan kepadaku. Ki Jayaraga masih belum bersedia melengkapi unsur-unsur gerak dengan ilmu dari aliran yang dikuasainya. Kau tidak boleh tergesa-gesa, Sukra. Tetapi akhirnya kau akan mendapatkan juga." "Mudah-mudahan," sahut Sukra. "Aku sedang berpikir, apakah kau bersedia masuk ke dalam kesatuan pasukan pengawal Tanah Perdikan? Orang-orang yang sudah menjadi semakin tua tentu akan mengundurkan diri. Mereka yang sudah harus memikirkan anak-anaknya yang semakin besar dan memerlukan berbagai macam kebutuhan. Anak-anak mudanya lah yang harus tampil menggantikannya. Biarlah yang tua-tua itu sempat beristirahat. Meskipun pada saat-saat yang gawat mereka tentu akan bersedia bergabung kembali." "Kakang berkata sebenarnya?" bertanya Sukra. Gelagah Putih mengerutkan dahinya sambil menjawab. "Tentu. Aku berkata sebenarnya. Aku mendengar dari Kakang Prastawa, bahwa ada 25 orang pengawal Tanah Perdikan yang sudah waktunya mengundurkan diri. Mereka sudah menjadi semakin sibuk dengan keluarganya, sehingga mereka memerlukan waktu lebih banyak. Karena itu maka diperlukan 25 orang anak muda yang akan menggantikannya. Bahkan mungkin 30 orang, yang akan diambil dari beberapa padukuhan. Jika kau berminat, maka aku akan menyampaikannya kepada Kakang Prastawa." "Aku sangat berminat, Kakang." "Baik. Besok aku akan bertemu dengan Kakang Prastawa. Aku akan menyampaikan minatmu itu. Segala sesuatunya tentu akan segera diumumkan, misalnya hari-hari pendadaran dan lain-lain." "Terima kasih, Kakang. Aku akan berusaha sebaik-baiknya. Aku akan berlatih semakin tekun, agar aku tidak mempermalukan Kakang di arena pendadaran." "Bagus.
Jika kau mampu menunjukkan kemampuanmu sebagaimana yang aku lihat tadi, maka aku yakin bahwa kau akan diterima. Selanjutnya akan mendapat latihan-latihan khusus setelah kau menjadi pengawal tanah perdikan. Itu akan berarti bahwa kau tidak hanya berlatih sendiri di rumah bersama Ki Jayaraga atau Ki Lurah Agung Sedayu. Kakang Gelagah Putih sendiri? Jika aku ada di rumah, maka aku pun akan banyak berlatih bersamamu. Terima kasih, Kakang, sahut Sukra. Gelagah Putih pun kemudian masih duduk beberapa lama di sanggar, berbincang dengan Sukra. Namun kemudian ketika malam menjadi semakin larut, Gelagah Putih itu pun bertanya. Apakah kau masih akan berlatih lagi? Tidak, Kakang. Aku akan pergi ke sungai. Untuk apa? Apakah kau masih sering membuka peliridan? Bukan aku, tetapi anak-anak. Aku akan mandi dan mencuci pakaian. Malam-malam? Besok pagi-pagi tinggal menjemur. Aku akan mandi dan mencuci pakaian. Gelagah Putih pun kemudian meninggalkan Sukra, masuk ke dalam langsung ke biliknya. Ternyata Rara Wulan sudah tidur nyenyak. Pagi-pagi sekali seisi rumah itu sudah bangun. Ki Lurah pun segera bersiap-siap untuk pergi ke baraknya. Hari itu ia akan pergi ke Mataram bersama 2 orang prajuritnya untuk menghadap Ki Patih. Ki Lurah ingin berbicara tentang beberapa hal, antara lain tentang Gelagah Putih dan Rara Wulan yang akan memasuki dunia keprajuritan. Pagi-pagi sekali Sekar Mirah telah menyiapkan makan pagi bagi Ki Lurah, dibantu oleh Rara Wulan. Sementara Gelagah Putih sempat melihat Sukra benar-benar menjemur pakaiannya yang telah dicucinya semalam, sebelum ia sibuk mengisi gentong di dapur. Sebelum matahari terbit, Ki Lurah Agung Sedayu pun telah siap untuk berangkat. Jika aku tidak terhalang di Mataram, aku akan pulang sore nanti. Tetapi jika Ki Patih minta aku bermalam, maka aku terpaksa pulang besok. Demikianlah, dengan dilepas oleh seisi rumah sampai di pintu regol halaman rumahnya, Ki Lurah Agung Sedayu pun segera melarikan kudanya ke baraknya. 2 orang prajurit yang memang sudah mendapat perintah untuk menyertai Ki Lurah pergi ke Mataram telah bersiap pula. Setelah memberikan beberapa pesan, maka Ki Lurah Agung Sedayu bersama 2 orang prajurit segera meninggalkan baraknya. Mereka memacu kudanya melewati bulak-bulak panjang menuju ke Mataram. Ketiganya telah mengambil jalur penyeberangan selatan. Meskipun jalur penyeberangan di selatan itu terhitung ramai, tetapi jumlah rakit yang akan membawa para penyeberangan pun jumlahnya lebih banyak. Ketika matahari naik sepenggalah, maka Ki Lurah Agung Sedayu serta kedua orang prajurit yang menyertainya sudah berada di tepian sungai. Giliran mereka untuk naik ke rakit yang masih berada di tengah-tengah sungai, membawa penumpang dari arah timur Kali Praga menyeberang ke arah barat. Demikian rakit itu menepi serta para penumpangnya turun, maka mereka yang akan menyeberang dari arah barat ke timur telah naik ke rakit itu. Tetapi ternyata tidak semua dapat terangkut, karena orang yang menunggu lebih banyak dari kemampuan rakit itu. Dengan demikian maka beberapa orang masih harus menunggu rakit berikutnya. Namun rakit di penyeberangan selatan itu jumlahnya lebih banyak dari rakit yang ada di penyeberangan yang lain. Beberapa saat kemudian Ki Lurah Agung Sedayu dengan kedua orang prajuritnya telah mulai bergerak menyeberangi Kali Praga. Mereka tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Sampai di tepian di sebelah timur, maka Ki Lurah telah memberikan uang penyeberangan bagi dirinya dan kedua orang prajuritnya, sebagaimana seharusnya. Sementara itu di tepian sudah ada beberapa orang yang telah menunggu pula. Namun nampaknya ada sesuatu yang menggelisahkan orang-orang yang berada di seberang timur itu. Beberapa orang nampak berkerumun. Bahkan ada yang menunjukkan sikap yang keras. Sebagai seorang prajurit, maka Ki Lurah Agung Sedayu dan kedua orang pengiringnya merasa tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi. Bahkan jika perlu Ki Lurah dapat membantu menyelesaikannya. Tetapi ketika Ki Lurah itu mendekat, ternyata sambutan sekelompok orang yang berkerumun itu tidak bersahabat. Nah, ini juga ada 3 orang prajurit. Ia harus bertanggung jawab atas kelakuan kawan-kawannya. Beberapa orang itu pun kemudian telah mengerumuni Ki Lurah Agung Sedayu dan kedua orang pengiringnya. Ada apa, Kisanak? Ki Lurah Agung Sedayu itu pun bertanya. Jangan pura-pura tidak tahu. Ki Lurah Agung Sedayu menjadi bingung. Dipandanginya kedua pengiringnya berganti-ganti. Tetapi keduanya juga bingung. Aku tidak tahu maksudmu, Kisanak. Bohong. Kau tentu telah bekerja sama dengan kawanmu. Kau tentu siap di tepian ini untuk menjemputnya.
Menjemput siapa? Ki Lurah bertambah bingung. Kenapa kau masih berpura-pura tidak tahu, heh? Ki Lurah menjadi semakin tidak mengerti. Karena itu ia mencoba untuk meyakinkan. Aku benar-benar tidak tahu, Kisanak. Aku adalah prajurit Mataram yang tinggal dalam barak di tanah perdikan Menoreh. Aku baru saja menyeberang, sehingga aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Kau tentu telah bersiap-siap untuk menjemputnya, berkata seorang yang berwajah keras. Katakan saja, apa yang terjadi? Agar kita tidak membuang-buang waktu dengan berbicara tanpa ujung pangkal, berkata Ki Lurah kemudian. Baik. Baik, berkata seorang yang sudah mulai ubanan. Kau tentu sudah siap menjemput kawanmu yang melarikan anak gadis di padukuhan kami. Kau tentu datang kemari untuk menjemputnya. Menurut keterangan yang kami dapat, prajurit yang melarikan gadis itu akan menyeberang ke barat Kali Praga untuk menghilangkan jejak. Tetapi ia tidak akan luput dari tangan kami. Sebagian dari kami telah siap di setiap jalan penyeberangan. Jadi ada seorang prajurit yang melarikan seorang gadis di padukuhanmu? Jika kau masih berpura-pura bertanya, baiklah. Aku jawab, ya, sahut seorang yang wajahnya keras itu. Kisanak, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Aku adalah prajurit Mataram. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, aku tinggal di tanah perdikan Menoreh, sehingga aku memang tidak banyak mengetahui apa yang terjadi di sini. Bahkan para prajurit yang tinggal di sebelah timur Kali Praga pun aku kira tidak selalu mengetahui apa yang terjadi. Tentu bukan satu kebetulan bahwa kalian telah datang ke tepian hari ini. Kisanak, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Dengarlah. Kami benar-benar tidak tahu menahu tentang prajurit yang melarikan gadis itu. Bahkan seandainya aku dapat bertemu dengan prajurit itu, aku akan memberinya nasihat agar ia tidak melarikan seorang gadis. Menculik seseorang tentu akan dianggap sebagai kejahatan. Apalagi bila itu dilakukan oleh seorang prajurit. Tidak menculik, berkata seorang anak muda. Tetapi melarikan seorang gadis. Mereka berdua telah berjanji untuk hidup bersama dalam satu ikatan keluarga. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi itu sama saja dengan menculik, berkata yang lain. Prajurit itu memang menculik seorang gadis. Gadis itu sudah dipertunangkan dengan seorang laki-laki pilihan orang tuanya. Prajurit itu sudah tahu. Tetapi ia masih juga melarikan gadis itu. Ki Lurah Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya. Jadi kedua orang itu telah menyatakan niatnya bersama-sama. Jadi aku kira prajurit itu tidak melarikan seorang gadis, tetapi mereka lari bersama-sama. Kau ingin membela kawanmu yang kau jemput di tepian ini ya? Tidak, tidak. Bukan begitu. Pembicaraan mereka terputus ketika tukang satang yang sudah siap menyeberang berteriak. Siapa yang akan menyeberang? Masih tersisa beberapa tempat. Ada beberapa orang yang ikut berkerumun itu berlari-lari ke rakit yang sudah siap. Sejenak kemudian rakit itu pun mulai bergerak tanpa menunggu lagi, karena rakit itu memang sudah penuh. Apalagi di sisi barat beberapa orang telah menunggu. Kisanak, berkata Ki Lurah kemudian. Sebaiknya aku minta diri. Aku tidak terkait dengan peristiwa ini, sementara aku sedang mengemban tugasku sendiri yang harus segera aku selesaikan. Tunggu dulu, berkata orang yang mulai ubanan. Kau tidak boleh pergi. Kau harus menunggu di sini, sampai prajurit itu lewat. Padahal belum tentu kalau prajurit yang lari bersama seorang gadis itu akan lewat jalur ini. Tetapi orang yang rambutnya mulai ubanan itu menjawab. Tidak. Kalian tidak boleh pergi sebelum kami mendapat kepastian tentang prajurit yang melarikan gadis itu. Maksud Kisanak, yang lari bersama-sama dengan gadis itu? Yang melarikan gadis itu. Yang menculik gadis itu, geram seorang laki-laki yang bertubuh raksasa. Ki Lurah Agung Sedayu memang menjadi ragu-ragu untuk mengambil sikap. Jika ia memaksa pergi, maka tentu orang-orang itu tidak akan dapat mencegahnya. Tetapi jika benar prajurit yang lari bersama-sama seorang gadis itu akan lewat di penyeberangan itu, maka mungkin sekali ia akan mengalami nasib buruk. Keadaan akan menjadi semakin buruk jika prajurit itu kemudian memberitahukan kepada kawan-kawannya sesama prajurit dan berhasil membakar gejolak perasaan kawan-kawannya itu. Maka akan terjadi permusuhan yang berkepanjangan. Kepada kedua orang pengiringnya, Ki Lurah itu pun kemudian berkata,
Baiklah, kita menunggu sebentar. Hari masih belum terlalu siang. Tetapi jika kita harus berada di sini terlalu lama, maka Kiai terpaksa harus pergi. Kedua orang prajurit yang menyertainya itu pun mengangguk-angguk. Ki Lurah Agung Sedayu itu pun kemudian berkata, "Baiklah, Kisanak. Kami akan menunggu. Tetapi tidak terlalu lama, karena kami pun sedang bertugas." "Lama atau tidak itu tergantung kepada kawanmu itu." Ki Lurah Agung Sedayu menarik nafas panjang. Namun yang terjadi itu telah membuat Ki Lurah Agung Sedayu bertanya-tanya di dalam hatinya, apa yang sudah dilakukan oleh para prajurit, sehingga sekelompok orang itu nampak begitu marah dan benci. Apakah para prajurit sudah melakukan pelanggaran yang mendasar, sehingga orang-orang itu membencinya? Atau hanya karena persoalan yang sangat pribadi? Mungkin 1-2 orang prajurit telah menyakiti hati banyak orang. Sedangkan banyak orang itu tidak sempat membedakan prajurit yang manakah yang telah melakukannya. Ki Lurah dan kedua orang pengiringnya itu pun kemudian telah bergeser dan duduk di atas rerumputan di pinggir tepian yang berbatasan dengan padang perdu yang sempit. "Jangan mencoba melarikan diri," teriak orang yang rambutnya mulai ubanan itu. "Kami akan menunggu di sini," jawab Ki Lurah. Seorang di antara kedua prajurit yang menyertainya itu pun berkata perlahan. "Sangat menjengkelkan. Apakah kita akan benar-benar menunggu, Ki Lurah? Untuk beberapa waktu saja. Jika kita dengan cepat meloncat ke punggung kuda dan melarikannya, mereka tidak akan dapat mengejar kita. Tetapi kebencian mereka kepada prajurit akan menjadi semakin besar. Sementara itu mereka tidak tahu membedakan sikap seorang sebagai prajurit dan sikap seseorang sebagai dirinya sendiri. Sebagai pribadi." Kedua pengiring Ki Lurah itu mengangguk-angguk. Namun selagi mereka mulai gelisah karena mereka sudah terlalu lama duduk di tepian, tiba-tiba saja mereka melihat seorang yang melarikan kudanya. Di atas punggung kuda itu duduk pula seorang perempuan, sehingga kuda itu telah dibebani oleh 2 orang. Ki Lurah Agung Sedayu pun kemudian berdesis. Mungkin orang itulah yang dimaksud. Sebenarnya lah, demikian kuda itu sampai di tepian, maka tiba-tiba saja beberapa orang yang duduk bergerombol itu bangkit berdiri. Orang yang berkuda berdua itu terkejut. Dengan cepat orang itu menarik kendali kudanya. Ia berusaha untuk berbalik dan menghindari orang-orang yang bergerombol itu. Tetapi 2 orang dengan tangkas berlari dan langsung memegang kendali kuda itu. "Kau tidak akan dapat lari lagi," geram seorang di antara mereka yang menunggu. "Turun," bentak seorang di antara mereka. Orang yang berkuda itu pun meloncat turun. Wajahnya menjadi pucat. Demikian pula perempuan yang ikut berkuda bersamanya. Perempuan yang ketakutan itu, tiba-tiba saja telah berpegangan tangan laki-laki yang membawanya itu dengan kencang. "Kakang, aku takut," desis perempuan itu. "Lepaskan tanganmu," bentak orang yang rambutnya mulai beruban itu. Tetapi perempuan itu justru berpegangan semakin erat. "Kami tidak akan membiarkan kau menculik gadis itu," bentak orang yang rambutnya mulai beruban. "Ia tidak menculik aku, Paman," perempuan itulah yang menjawab. "Tetapi kami sepakat untuk pergi." "Bohong," bentak orang yang rambutnya ubanan itu. "Kami tidak lari, Paman, apalagi aku melarikan gadis ini. Kami hanya ingin menyingkir, karena Paman dan beberapa orang tua tidak setuju bahwa kami akan menikah. Kami menyingkir dengan maksud baik." Tetapi orang yang rambutnya ubanan itu membentak. "Semua itu omong kosong. Sekarang aku akan membawa kalian kembali ke padukuhan. Kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Aku juga ingin membawa prajurit yang berusaha menjemput kalian itu bersama kami. Mereka juga harus ikut bertanggung jawab. Mereka telah membantu usahamu untuk melarikan gadis itu." "Prajurit yang mana?" bertanya prajurit yang dituduh melarikan gadis itu. "Kemari kalian," teriak orang berambut ubanan itu. Setelah mengikat kudanya, Ki Lurah Agung Sedayu dan kedua orang pengiringnya melangkah mendekati prajurit yang dituduh melarikan gadis itu. Prajurit itu pun dengan serta-merta telah menunduk hormat. "Maaf, Ki Lurah. Aku tidak tahu bahwa Ki Lurah berada di sini." "Siapa yang kau sebut, Ki Lurah?" "Aku belum mengenal sebelumnya. Tetapi menilik pakaian serta ciri-cirinya, maka ia adalah seorang lurah prajurit." "Jadi orang ini lurah prajurit?" "Ya." "Maaf, Ki Lurah. Kami tidak tahu berhadapan dengan seorang lurah prajurit.
Tetapi bukankah dugaan kami benar, bahwa Ki Lurah telah menjemput prajurit yang melarikan gadis ini? Jangan menuduh yang bukan-bukan. Aku tidak mengenal Ki Lurah pun tidak mengenal aku. Jika aku tahu bahwa aku berhadapan dengan seorang prajurit, seperti yang aku katakan, aku dapat mengenali ciri-ciri kepangkatannya. Paman, berkata gadis itu. Sebaiknya Paman tidak mencegah kami. Biarlah kami melakukan apa yang sesuai dengan keinginan kami. Apa? Kau akan melakukan menurut kemauanmu sendiri? Aku tidak peduli dengan mereka. Sejak ayahmu meninggal, kau menjadi tanggunganku. Akulah yang membesarkanmu. Apa yang dilakukan ibumu dan kakekmu terhadapmu? Sekarang setelah kau dewasa, mereka merasa berhak mengambil keputusan. Mereka tidak mengambil keputusan, Paman. Akulah yang mengambil keputusan. Mereka hanyalah tidak berkeberatan. Cukup. Kau tidak dapat berkata seperti itu. Kau harus tunduk kepada perintahku. Aku sudah berbicara dengan pamanmu Bikan, bahwa kau akan diambil menjadi menantunya. Segala sesuatunya sudah disiapkan. Kau tidak dapat lari dari keputusanku itu. Tidak, Paman, aku tidak mau. Sudah aku katakan, aku tidak mau menjadi menantu Paman Bikan. Anak Paman Bikan adalah orang gila. Ia orang yang tidak berperasaan sama sekali. Wajahnya yang keras itu membuat aku ketakutan. Sikap dan tingkah lakunya sangat kasar. Matanya menyala seperti mata kucing candramawa jika ia melihat perempuan. Paman tentu tahu bahwa laki-laki itu sudah beberapa kali menerkam perempuan, bahkan di padukuhan sebelah ia pernah dipukuli sampai hampir mati oleh anak-anak muda, karena ia tiba-tiba saja merunduk dan menerkam seorang gadis. Untung gadis itu sempat menjerit, sehingga beberapa orang berdatangan dan memukulinya. Di padukuhan kita, ia dapat berbuat semena-mena karena uang ayahnya yang melimpah. Paman tentu juga sudah menerima uangnya, sehingga Paman akan memaksa aku untuk menikah dengan laki-laki itu. Cukup, teriak orang yang rambutnya mulai ubanan itu. Sementara itu, seorang yang lain berkata, Kakang, kita tidak usah terlalu banyak berbicara. Kita seret saja prajurit itu pulang, sementara itu, Kakang dapat membawa gadis kemanakan Kakang yang akan menjadi menantu Kakang Bikan itu. Tidak. Lebih baik aku mati daripada aku harus menjadi istri laki-laki liar itu. Kau harus menurut perintahku. Kau harus membalas segala kebaikanku dan bibimu. Aku dan bibimu memeliharamu dengan kasih sayang. Berapa banyak uang sudah aku keluarkan untuk membesarkanmu. Apalagi aku sendiri tidak mempunyai anak. Sekarang waktunya kau membalas kasih sayangku. Membalas jerih payahku. Aku tahu bahwa aku harus membalas budi Paman dan Bibi. Tetapi tidak dengan cara ini, Paman. Aku tidak melihat cara lain. Cara inilah yang aku kehendaki. Kisanak, berkata Ki Lurah Agung Sedayu, cobalah mendengar alasan-alasannya. Ki Lurah. Meskipun kau lurah prajurit, kau tidak berhak mencampuri urusanku. Bahkan kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, karena kau sudah membantu prajuritmu menculik gadis itu. Tidak, Paman. Sama sekali tidak. Persetan kau. Kau kira kami takut menghadapi 4 orang prajurit? Kami akan melumpuhkan kalian dan menyeret kalian ke padukuhan. Sabarlah, Kisanak, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Bukankah kita dapat berbicara dengan baik-baik? Tidak ada lagi pembicaraan. Gadis itu harus bersedia menikah dengan anak Ki Bikan. Habis perkara. Tetapi yang tidak pernah terpikirkan itu tiba-tiba telah terjadi. Gadis itu ternyata tidak hanya mengancam memilih mati daripada menikah dengan anak Ki Bikan. Tiba-tiba saja di luar dugaan semua orang, gadis itu pun berlari sekencang-kencang menuju ke Kali Praga yang arusnya cukup deras. Nuri! Nuri, teriak prajurit yang dianggap telah melarikannya itu. Dengan cepat prajurit itu meloncat memburu Nuri, yang seperti orang kesurupan berlari di tepian berpasir. Ketika prajurit itu hampir menggapainya, maka Nuri itu pun tiba-tiba saja telah meloncat, menceburkan dirinya ke Kali Praga yang airnya berwarna lumpur. Prajurit itu pun tidak berpikir panjang. Ia adalah anak yang lahir dan dibesarkan di sebuah padukuhan di tepi Kali Praga, sehingga prajurit itu pun langsung terjun pula memburu gadis itu. Orang yang rambutnya mulai ubanan itu terkejut bukan kepalang. Sebenarnya lah bahwa ia pun menyayangi gadis itu, karena ia telah merawatnya sejak kecil.
Ketika ia menyadari apa yang terjadi, maka orang itu pun tiba-tiba saja telah berteriak. Tolong! Tolong anakku! Pada saat yang bersamaan, sebuah rakit telah merapat di tepian sebelah timur. Ketika seorang tukang satangnya sedang menambatkan tali ke patok kayu di tepian, maka seorang tukang satang yang lain, yang melihat gadis itu berlari dan menceburkan diri, telah terjun pula ke arus Sungai Praga. Orang-orang yang berkerumunan di tepian, termasuk Ki Lurah Agung Sedayu dan kedua prajurit pengiringnya, berlari-larian mengikuti arus. Mereka masih melihat gadis itu menggeliat. Tangannya nampak menggapai-gapai. Sementara itu prajurit yang dituduh melarikannya itu pun berenang dengan cepat menyusulnya. Sedikit di belakangnya, tukang satang yang juga terjun ke sungai itu menyusul pula. Tetapi agaknya tukang satang yang setiap hari berhubungan akrab dengan air kali Praga itu dapat berenang lebih cepat. Meskipun prajurit yang dituduh melarikan Nuri itu dapat menggapai Nuri lebih dahulu, tetapi ia mengalami kesulitan untuk menolongnya. Baru kemudian ketika tukang satang itu berhasil menyusul, maka tukang satang itulah yang dengan terampil menolongnya. Tetapi agaknya Nuri sendiri tidak ingin mendapat pertolongan. Karena itu maka ia pun meronta-ronta sekuat tenaganya. Tetapi tukang satang itu cukup berpengalaman. Dipukulnya tengkuk Nuri sehingga gadis itu menjadi pingsan. Barulah tukang satang itu sempat menyeret gadis itu menepi. Demikian tukang satang itu mengangkat gadis itu ke tepian dan meletakkannya di atas pasir. Prajurit yang dituduh melarikannya itu pun telah naik ke tepian pula. Ia pun segera berlari mendapatkan Nuri yang masih pingsan. Dengan cekatan tukang satang itu telah memberikan pertolongan kepada gadis itu dengan menelungkupkannya, sehingga air yang terminum olehnya telah tumpah lewat mulutnya, sedikit demi sedikit. Sehingga perutnya pun kemudian menjadi semakin kecil. Nuri? Nuri, prajurit itu pun segera berjongkok di sampingnya. Diguncang-guncangnya kepala gadis itu sambil memanggil namanya. Nuri? Nuri? Tetapi Nuri masih diam saja. Dalam pada itu, orang-orang yang berlari-larian di tepian telah sampai pula ke tempat gadis itu diletakkan. Namun tiba-tiba prajurit yang dituduh melarikan gadis itu pun bangkit berdiri. Wajahnya menjadi tegang. Sedangkan matanya menjadi merah seperti bara. Demikian tukang satang itu mengangkat gadis itu ke tepian dan meletakkannya di atas pasir. Prajurit yang dituduh melarikannya itu pun telah naik ke tepian pula. Ia pun segera berlari mendapatkan Nuri yang masih pingsan. Dengan cekatan tukang satang, aku akan membunuh kalian semuanya. Selama ini aku telah menghindari kekerasan. Aku memilih untuk menyingkir. Tetapi kalian telah berusaha merampas kebebasan kami menentukan nasib kami sendiri. Tunggu, tunggu, berkata orang yang rambutnya ubanan itu, aku juga menyayangi Nuri. Aku juga tidak ingin Nuri mati. Tetapi kau dan kalian semuanya telah menjerumuskannya, sehingga Nuri membunuh dirinya sendiri. Kalian tentu telah diupah oleh Kibikan. Dan paman pun telah menjual Nuri kepada Kibikan pula. Sekarang kalau Nuri mati, maka bunuh aku sama sekali. Tetapi aku tidak mau mati sendiri. Aku akan bertempur. Aku akan membunuh kalian. Aku tidak akan menyerahkan kepalaku, tetapi aku akan berkelahi sampai mati dengan membawa serta kalian sebanyak-banyaknya. Aku adalah prajurit. Aku tahu caranya, bagaimana aku harus membunuh kalian. Tunggu, tunggu dahulu. Tetapi prajurit itu nampaknya sudah menjadi mata gelap. Hampir saja ia menerkam orang yang rambutnya sudah ubanan itu. Namun tiba-tiba saja Ki Lurah Agung Sedayu sudah berdiri di hadapannya. Jangan kehilangan akal. Bukankah Nuri belum mati? Ia tentu hanya pingsan saja. Gadis itu sudah mati. Merekalah yang telah membunuhnya. Sabarlah sedikit. Kita tunggu beberapa saat. Mungkin ia akan segera sadar. Bukankah kau akan menyesal jika itu terjadi? Prajurit itu sempat berpikir. Di hadapannya berdiri seorang lurah prajurit. Bagaimanapun juga sikap Ki Lurah Agung Sedayu itu pun berpengaruh atas prajurit itu. Selagi prajurit itu berdiri dalam kebimbangan, tukang satang yang telah membantu menolong Nuri itu pun berkata, Kisanak, lihat, gadis ini mulai menggeliat. Sebenarnya lah Nuri telah membuka matanya perlahan-lahan. Prajurit yang dituduh melarikannya itu pun segera berpaling. Ia memang melihat Nuri membuka matanya dan bahkan mulai menggerakkan tubuhnya. Nuri?
Nuri, prajurit itu pun segera berjongkok di sampingnya sambil berdesis. Bagaimana keadaanmu, Nuri? Nuri itu pun termangu-mangu. Perlahan-lahan ia pun bangkit dan duduk sambil bertelekan pada kedua tangannya. Apa yang terjadi, Kakang? Bertanya Nuri sambil mencoba mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Nuri. Orang yang berambut ubanan itu kemudian mendekat pula dan berjongkok di sampingnya. Ketika Nuri melihat orang itu, maka ia pun segera teringat apa yang telah terjadi. Orang yang rambutnya mulai ubanan itu telah memburunya dan memaksanya untuk menikah dengan anak Kibikan yang kaya raya, tetapi jiwanya lebih kotor dari sampah. Karena itu maka tiba-tiba saja Nuri itu bangkit berdiri sambil meloncat, berlari sekali lagi menuju ke arus Kali Praga yang cukup deras. Nuri. Tetapi kali ini prajurit itu tidak terlambat. Ia pun dengan cepat memburu dan kemudian mendekap Nuri dari belakang. Jangan, Nuri. Jangan lakukan itu. Aku tidak mau menikah dengan orang gila itu. Lebih baik aku mati. Biar tubuhku diseret arus Kali Praga sampai ke muara. Jangan, Nuri. Dengarkan aku. Nuri meronta. Namun kemudian terdengar suara pamannya. Nuri. Jangan lakukan itu, Nuri. Aku tidak akan memaksamu lagi. Aku tidak ingin kehilangan kau, Nuri. Nuri yang meronta itu tiba-tiba menjadi agak tenang. Bahkan ketika prajurit itu melepaskannya, Nuri tidak berusaha untuk berlari lagi. Nuri, berkata pamannya. Aku berjanji. Aku tidak akan memaksamu lagi. Nuri memandang pamannya itu dengan pandangan curiga. Katanya. Paman berusaha membujukku sekarang. Tetapi nanti ketika aku sudah sampai di rumah, paman akan mengikat aku di tiang pendapa sambil memanggil Kibikan dan anaknya. Paman akan menyerahkan aku kepada mereka. Tidak, Nuri. Aku berjanji di hadapan lurah prajurit Mataram ini, bahwa aku tidak akan memaksamu lagi. Agaknya Nuri masih tetap dicengkam oleh kebimbangan. Dipandanginya prajurit yang dituduh melarikannya itu, seakan-akan ia menunggu keputusan yang justru datang dari prajurit itu. Baiklah, Nuri, berkata prajurit itu. Sekarang kita mencoba mempercayai kata-kata pamanmu. Tetapi sekarang aku pun sudah bertekad, bahwa aku tidak akan menghindari lagi kekerasan, jika perlu. Jika Kibikan masih saja mempergunakan pengaruh uangnya, maka aku pun dapat mempergunakan kepedulian kawan-kawanku atas nasibku. Jika Kibikan mencoba mempergunakan kekerasan dengan mengupah orang untuk memaksakan kehendaknya, maka kawan-kawanku sekelompok prajurit tentu akan bersedia membantuku. Selama ini aku memang menghindari kekerasan, sehingga kita sepakat untuk menyingkir. Tetapi sekarang tidak. Kita tidak akan menyingkir. Kita akan menghadapi segala macam rintangan yang menghalangi niat kita. Jika rintangan itu berwujud kekerasan, maka kita pun akan melawan dengan kekerasan pula. Aku berjanji, berkata orang yang sudah ubanan itu. Aku berjanji untuk tidak mengganggu kau lagi, Nuri. Tetapi jangan mencoba lagi melakukan perbuatan yang sangat menakutkan itu. Kita akan melihat, Paman, apa yang akan terjadi. Jika kemudian segala sesuatunya masih akan kembali kepada kesepakatan Paman dan Kibikan, maka umurku memang tidak akan panjang. Aku tidak akan sekedar mengancam. Tetapi aku akan menjalaninya. Tidak, Nuri, itu tidak perlu. Kita tidak akan lari lagi. Seandainya kita harus mati, maka kita akan mati dengan cara yang lain. Seperti yang aku katakan, kawan-kawanku tentu akan membantu kita. Aku berjanji, Nuri, berkata pamannya. Aku bersumpah di hadapan Ki Lurah. Baiklah, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Aku menjadi saksi, meskipun aku belum mengenal kalian semuanya dari kedua belah pihak. Aku pun bukan sedang menjemput kawanku yang dituduh melarikan seorang gadis. Aku minta maaf, Ki Lurah. Aku memang hilaf, berkata orang yang rambutnya ubanan itu. Ki Lurah pun kemudian berkata kepada prajurit yang pakaiannya basah kuyup itu. Aku ikut berharap, mudah-mudahan segala sesuatunya dapat berlangsung dengan baik. Jika kau memerlukan kesaksianku, kau dapat menghubungiku. Barakku tidak terlalu jauh dari tempat penyeberangan ini. Baik, Ki Lurah. Tetapi siapakah sebutan Ki Lurah ini? Aku adalah Ki Lurah Agung Sedayu. Ki Lurah Agung Sedayu, pemimpin pasukan khusus di Tanah Perdikan Menoreh? Ki Lurah Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab. Ya.
Aku adalah lurah prajurit yang bertugas di tanah perdikan Menoreh. Tiba-tiba saja prajurit itu pun mengangguk hormat sambil berkata, "Maaf, Ki Lurah. Aku tidak tahu bahwa aku berhadapan dengan Ki Lurah Agung Sedayu dari pasukan khusus di tanah perdikan Menoreh. Bukankah aku tidak ada bedanya dengan lurah prajurit yang lain, yang bertugas di tempat lain pula?" "Jauh berbeda, Ki Lurah. Ki Lurah adalah lurah prajurit yang aneh. Setiap orang mempertanyakan, kenapa Ki Lurah masih saja seorang lurah prajurit? Kenapa? Banyak orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dari Ki Lurah, tetapi tidak memiliki kemampuan apalagi kelebihan sebagaimana Ki Lurah." Ki Lurah Agung Sedayu tertawa. Katanya, "Tidak, Kisanak. Aku adalah seorang lurah prajurit. Aku tidak pernah merasa bahwa aku memiliki kemampuan melebihi para lurah prajurit yang lain. Ki Lurah memang lebih senang merendah. Tetapi itu adalah kenyataan yang dilihat oleh para prajurit Mataram." "Sudahlah," berkata Ki Lurah Agung Sedayu. "Sekarang ajak Nuri pulang. Biarlah ia membenahi pakaiannya. Jika terlalu lama ia mengenakan pakaian yang basah, maka ia akan dapat menjadi sakit." "Baik, Ki Lurah. Kami akan pulang." Ki Lurah Agung Sedayu pun kemudian minta diri kepada prajurit itu serta gadis yang dituduh dilarikannya itu. Kemudian Ki Lurah minta diri pula kepada orang-orang yang berkerumun di tepian. Ia pun sempat mengucapkan terima kasih kepada tukang satang yang telah membantu menolong dan menyelamatkan nyawa Nuri. Demikianlah, Ki Lurah Agung Sedayu pun kemudian telah meninggalkan tepian. Orang-orang yang berkerumun di tepian itu sempat memandanginya sehingga Ki Lurah itu naik ke atas tebing yang landai, meninggalkan debu yang kelabu di belakang kaki kudanya. Prajurit itu masih memandangi arah perjalanan Ki Lurah yang menuju ke Mataram itu. Beruntunglah bahwa paman bertemu dengan Ki Lurah Agung Sedayu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika prajurit itu bukan Ki Lurah Agung Sedayu, pemimpin pasukan khusus Mataram di tanah perdikan Menoreh. 3 orang prajurit itu akan dapat dengan mudah membuat kalian tidak berdaya, jika saja tantangan paman itu diterima. Wajah orang yang rambutnya mulai ubanan itu menjadi tegang. Sementara prajurit itu berkata, "Kalian semuanya tidak akan mampu melawan 2 orang prajurit pengiring Ki Lurah itu." Tetapi Ki Lurah Agung Sedayu memang berbeda. Ia adalah seorang lurah prajurit yang rendah hati. Sabar dan tidak tergesa-gesa bertindak, sehingga ia tidak cepat menjadi marah meskipun kalian telah menuduhnya yang bukan-bukan. Tetapi jika Ki Lurah Agung Sedayu itu sudah marah, maka dengan sapuan sorot matanya, kalian hanya akan tinggal nama saja, karena tubuh kalian akan hangus terbakar. Jantung orang yang rambutnya mulai ubanan itu pun berdebar semakin cepat. Ia sadari betapa ia telah kehilangan kendali diri. Seperti yang dikatakan oleh prajurit itu, jika Ki Lurah dan pengiringnya itu bukan orang-orang yang sabar, maka mereka tentu sudah menerima tantangannya. Akibatnya tentu akan sangat buruk bagi mereka. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, tetapi mereka tidak memiliki ilmu kanuragan sebagaimana seorang prajurit. Meskipun mereka berani melawan prajurit-prajurit itu, tetapi kemampuan mereka tidak akan mampu mendukung keberanian mereka. "Aku menyesal," desis orang yang rambutnya mulai ubanan itu. "Sekarang, aku akan membawa Nuri pulang, Paman," berkata prajurit itu. "Aku akan mendahului Paman. Kami harus segera berganti pakaian." Orang yang rambutnya mulai ubanan itu termangu-mangu. Sementara prajurit itu pun berkata pula, "Aku akan mengantar Nuri pulang. Tetapi jika terjadi lagi usaha paman untuk menyerahkan Nuri kepada anak Kibikan, maka seperti yang aku katakan, aku tidak akan menghindari lagi jika harus terjadi kekerasan. Seperti yang aku katakan, kawan-kawanku tentu akan membantuku. Apalagi jika aku menyampaikannya kepada Ki Lurah Agung Sedayu. Tidak. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Jika Kibikan datang kepada paman, aku akan mengatakan apa adanya. Aku juga akan mengatakan bahwa kau akan membawa kawan-kawanmu memasuki persoalan ini. Baiklah, paman. Sekarang aku akan membawa Nuri mendahului paman." Demikianlah, maka prajurit itu pun telah membawa Nuri pulang. Seperti ketika mereka datang, maka prajurit itu membawa Nuri bersamanya di punggung kuda. Orang yang rambutnya ubanan itu pun menarik nafas panjang. Ia pun kemudian mendekati tukang satang itu sambil berkata, "Aku mengucapkan terima kasih, Kang. Kakang telah menyelamatkan anakku.
Aku tidak dapat membalas kebaikan Kakang. Semoga Yang Maha Agung memberikan balasannya yang setimpal. Ketika orang yang rambutnya ubanan itu membuka kantong pada ikat pinggangnya untuk mengambil uang, maka tukang satang itu pun berkata, "Jangan, Kisanak. Aku menolong gadis itu dengan ikhlas. Kalau aku menarik rakit menyeberang, aku memang minta upah, karena itu adalah pekerjaanku. Tetapi untuk menolong sesama, aku tidak ingin mendapatkan upah." "Bukan upah, Kang. Tetapi Kakang sudah membuang waktu. Seharusnya Kakang sudah menyeberangkan beberapa orang, tetapi Kakang harus menunggu di sini, sehingga rakit berikutnya sudah lebih dahulu menyeberang, Kakang sudah kehilangan beberapa orang yang seharusnya menumpang rakit Kakang." Tukang satang itu tertawa. Katanya, "Penumpang itu masih akan berdatangan." Tukang satang itu tetap tidak dapat menerima ketika orang yang rambutnya mulai ubanan itu agak memaksa memberikan uang kepadanya. Akhirnya orang berambut ubanan itu hanya dapat minta diri. Berkali-kali ia mengucapkan terima kasih kepada tukang satang yang telah menyelamatkan nyawa Nuri itu. Demikianlah, beberapa saat kemudian orang yang rambutnya ubanan serta beberapa orang yang menyertainya itu pun meninggalkan tepian. "Apa yang akan kita katakan kepada Kibikan?" bertanya seorang yang berjalan di samping orang yang rambutnya ubanan itu. "Kita akan mengatakan apa adanya. Kita akan berbicara sebagaimana yang kita lihat terjadi di tepian. Tentang Nuri yang akan membunuh diri, dan tentang seorang lurah prajurit yang kebetulan lewat dari seberang kali Praga." Orang yang berjalan di sebelahnya itu pun mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak yakin bahwa Kibikan akan dapat menerima begitu saja keputusan orang yang rambutnya mulai ubanan itu. Tetapi ia tidak berkata lebih lanjut. Orang itu pun mengerti, jika prajurit yang dituduh melarikan Nuri itu menyeret kawan-kawannya ke dalam persoalan pribadinya, maka keadaan akan menjadi semakin parah. Prajurit itu agaknya telah kehilangan kesabarannya pula. Bersambung ke bab 563. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.